Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar terkait perkalian vektor cross product. Setelah kemarin kita sudah bahas terkait perkalian dot product, sekarang kita bahas yang cross produknya. Nah, untuk bisa membahas perkalian cross product seperti biasa, kita akan membangun definisi fisis perkalian dari cross product itu sendiri. Jadi tidak semata-mata langsung kalau A cross B adalah ini rumusnya dan seterusnya. Jadi yang harus kalian tahu adalah kenapa harus ada perkalian cross product, kenapa harus dibedakan dengan yang dot product kemarin. Nah, kita cek ke kasus fisis yang paling sederhana. Misalkan kalian mau membuka pintu. Jadi ketika kalian membuka pintu, tentu kalian akan mendorong atau menariknya. Nah, pertanyaan saya, kalau kalian membuka pintu, yang kalian dorong katakanlah di titik ini, di titik yang paling dekat dengan engsel, atau di titik ini, di titik yang paling jauh dari engsel. Maka jawabannya adalah di titik yang paling jauh dari engsel. Nah, kenapa demikian? Jadi susah atau mudahnya ukuran kuantitatif dari rotasi suatu benda itu nanti akan kita pelajari pada topik torka. Jadi bagaimana agar pintu mudah diputar. Nah, pintu mudah diputar itu artinya torkanya gede. Gimana caranya biar torkanya gede? Nah, kasus pintu ini misalkan kita amati dari bagian atas supaya lebih mudah agar penggambarnya hanya cukup 2 dimensi gitu ya, tidak harus 3 dimensi. Jadi kita misalkan gini, ini pintu kita amati dari atas, titik merah ini adalah bagian dari engselnya. Jadi pintu ini hanya dapat berputar terhadap poros ini, maka ini kita katakan sebagai poros rotasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar pintu mudah diputar? Kalian akan mendorong di titik 1 kah, di titik 2 kah, atau di titik 3 kah? Maka jawabannya jelas, kita akan mendorong di titik 3. Kenapa kok di titik 3? Jadi sebelumnya kalian akan saya kenalkan dulu dengan yang namanya momen lengan. Apa itu momen lengan? Momen lengan itu adalah vektor yang menunjukkan jarak dari poros rotasi ke titik di mana gaya bekerja. Jadi kalau misalkan gayanya di titik 1, maka momen lengannya adalah 0. Kalau misalkan gayanya bekerja di titik 2, maka momen lengannya adalah dari sini sampai ke sini. Nah, kalau gaya bekerja di titik 3, maka momen lengannya adalah yang ini. Gitu ya. Jadi jelas terlihat karena pintu akan mudah diputar ketika didorong di titik 3, maka bisa kita simpulkan bahwa semakin besar momen lengan, maka pintu akan makin mudah diputar. Artinya, kalau pintu mudah diputar berarti torkanya besar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa torka itu sebanding dengan momen lengan. Gitu. Kan gampang sekali. Jadi kalau jauh jarak kita dorong atau narik pintu dari engselnya, maka dia akan pasti mudah diputar. Itulah alasannya kenapa kok kenapa kok gagang pintu itu nggak diletakkan tepat di ujung pintu yang dekat dengan engsel. Kenapa kok harus sejauh mungkin dari engsel? Karena biar mudah diputar, artinya biar torkanya gede. Gitu ya. Jadi segala sesuatu desain itu sebenarnya ada kaitannya secara ilmiah. Maka itu pentingnya belajar fisika. Nah, yang kedua, misalkan gini, kalian dorong. Kita kan sudah ada jawabannya kalau dia jauh. Jadi katakanlah kita dorong pintunya di ujung sini. Nah, pertanyaan saya, ketika kalian mau mendorong pintu agar mudah diputar, maka gaya kalian yang harus kalian berikan kecilkah atau besarkah? Maka jawabannya adalah besar. Kenapa? Karena semakin besar gaya yang kita kerjakan, maka pintu akan semakin mudah diputar. Nah, pintu makin mudah diputar, itu artinya kan torkanya besar. Sehingga kalau gaya besar, torka besar, artinya kan torka juga sebanding dengan gaya. Kan seperti itu. Nah, satu hal lagi, kalau misalkan kalian mau mutar pintu di bagian ujungnya, gaya kalian diberikan itu arah 1 ini kah, arah 2, atau arah 3? Mana yang paling gampang, paling efisien untuk memutar pintu? Coba kalian praktekkan ketika kalian dorong pintu atau buka pintu dengan arah yang seperti ini, yang sejajar dengan daun pintu kalian. Maukah dia berputar? Maka jawabannya adalah tidak. Artinya kalau R atau momen lengan dan F atau gaya itu saling sejajar, maka tidak menyebabkan perputaran. Artinya kalau R dan F-nya sejajar berarti nggak ada torkanya. Lalu bagaimana supaya torkanya gede atau maksimal? Maka gayanya harus tegak lurus. Nah, dari situ kita dapat definisi fisis. Oh, ternyata ada perkalian vektor yang mana vektornya itu harus saling tegak lurus. Kalau kemarin itu kan vektornya saling sejajar gitu ya. Kalau yang perkalian dot itu kedua vektor yang kita kalikan harus sejajar. Kalau ini pendefinisian fisisnya adalah seperti ini. Karena torka itu sebanding dengan momen lengan dan gaya, maka tadi torka itu harusnya kan momen lengan dikali dengan gaya. Nah, perkalian ini dikarenakan F dan R-nya wajib tegak lurus. Sorry, ini harusnya R. Karena F dan R-nya wajib tegak lurus, maka perkaliannya adalah
perkalian cross, sehingga torque adalah R cross F. Ingat, perkalian cross itu mewajibkan bahwa R dan F-nya saling tegak lurus. Nah, dikarenakan vektor dikali vektor itu hasilnya adalah vektor, maka perlu kita definisikan secara general, yaitu perkalian cross itu adalah perkalian antar dua komponen vektor yang saling tegak lurus dengan hasil perkaliannya juga vektor. Nah, ini yang membedakan. Kalau dot kemarin itu vektor dikalikan dot dengan vektor lain, hasilnya adalah skalar. Kalau ini vektor dikalikan cross dengan vektor lain, hasilnya juga vektor. Lalu kemana arah hasil vektornya? Perkalian vektor cross itu hasilnya, arah dari hasil perkalian cross tadi mengikuti kaidah tangan kanan. Nanti akan kita jelaskan. Untuk merumuskan matematis dulu ya, kita misalkan gini, apa yang terjadi kalau misalkan R dan F-nya tidak saling tegak lurus? Jadi misalkan ini daun pintu tadi, kemudian ditarik dengan gaya ke sini. R dan F ini kan belum saling tegak lurus. Jadi katakanlah F ini membentuk sudut theta terhadap arah R. Maka apa yang harus kita lakukan? Jelas kalau R dan F-nya belum saling tegak lurus, maka kita harus uraikan sehingga komponen kedua vektor ada yang tegak lurus. Nah, lalu untuk menguraikan apakah F-nya yang kita uraikan terhadap R atau R-nya yang kita uraikan terhadap F? Jawabannya adalah terserah. Nah, supaya lebih mudah dalam kasus ini, maka cukup F-nya saja yang kita uraikan terhadap R. Nah, untuk menguraikan F, kita buat sistem koordinat XY dulu. Langkah pertamanya kita buat sistem koordinat XY, yang mana salah satu sumbu koordinat yang kita buat itu harus sejajar dengan vektor R. Kenapa harus dengan vektor R? Karena F-nya yang kita uraikan terhadap R. Beda halnya kalau misalkan kalian mau menguraikan R terhadap F. Kalau kita mau menguraikan R terhadap F, maka sistem koordinatnya salah satu sumbunya harus sejajar dengan F. Berarti nanti kalau R-nya yang mau kalian uraikan, maka nanti sistem koordinat ininya kalian ganti gini, seret, ini sumbu Y misalkan, ini sumbu X-nya. Jadi harus ada yang sejajar dengan F, gitu. Gampang sekali. Jadi setelah kita buat garis sistem koordinat XY ini, kita buat garis bantu dari ujung vektor yang mau kita uraikan. Kita akan menguraikan F. Jadi kita buat garis bantu, misalkan ini garis yang sejajar sumbu Y, ini adalah garis yang sejajar sumbu X. Nah, dari sini kan terlihat tuh, kalau misalkan F yang panjangnya dari sini ke sini, ternyata kalau kita lihat pada arah X, panjangnya hanya segini. Maka inilah yang sebenarnya kita namakan sebagai panjangnya F pada arah sumbu X. Maka ini adalah Fx, yang mana secara matematis itu bisa kalian cari bahwa dia adalah F cos theta. Begitupun kalau kita lihat F yang panjangnya segini, ternyata kalau kita lihat pada arah sumbu Y ternyata hanya segini. Artinya ini adalah panjangnya si F pada arah sumbu Y, atau kita namai sebagai Fy, yang besarnya adalah F sin theta. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau R-nya ke sini, kira-kira yang tegak lurus Fx kah atau Fy kah? Jelas jawabannya adalah yang tegak lurus terhadap R itu adalah Fy. Sehingga R cross F itu yang kita kalikan adalah R dikali dengan F sin theta. Kenapa kok yang kita pakai F sin theta? Karena yang tegak lurus terhadap R adalah yang F sin theta. Gitu. Oke, yang harus kalian catat adalah rumus ini itu hanya menentukan besarnya hasil perkalian R cross F. Dalam persamaan ini tidak menunjukkan adanya arah dari hasil perkalian R dan F. Lalu bagaimana kalau kita mau menentukan arah dari hasil perkalian cross? Jawabannya ada di sini. Jadi misalkan gini, kita mau mengalihkan A dicrosskan dengan F, maka A cross F hasilnya adalah AB sin theta, seperti yang rumus sebelumnya tadi. Nah, kalau kita mau mengalihkan A cross B, berarti kan gini, A cross B, berarti kan puternya gini. Nah, ini kita katakan vektor A dan B itu berada di satu bidang yang sama. Jadi kalian bayangkanlah ada dua garis di lantai kalian gitu ya, ada A, ada B. Kalian mau mengalihkan A dengan B, maka arah perputarannya adalah ini. A dicrosskan dengan B, gitu kan, muternya berarti kan ini. Nah, warna kuning ini menunjukkan atau merepresentasikan putaran dari perkalian A cross B. Nah, lalu bagaimana arah hasilnya? Kalian gunakanlah kaidah tangan kanan. Jadi kepalkan tangan kalian. Kemudian kalian cek, kalau dia muternya berlawanan arah jarum jam seperti garis yang warna kuning itu, kemana arah jempol kalian? Jelas arah jempol kalian pasti menuju ke atas. Artinya, kalau A dicrosskan dengan B dengan bentuk vektor seperti ini, pasti hasilnya adalah ke atas. Jadi, garis warna kuning ini merepresentasikan atau menunjukkan arah hasil dari perkalian A cross B. Jadi dengan kaidah tangan kanan bisa kita catat bahwa 4 jari itu merepresentasikan putaran dari perkalian A cross B. Sementara jempol itu menunjukkan atau merepresentasikan arah hasil dari perkalian A cross B.
Cukup gampang kan? Jadi cukup pakai jempol kalian, maka kalian tahu A cross B atau B cross A kemana. Nah, ini kalau B cross A, kalian cek kalau misalkan B yang diputar ke A, maka jempol kalian kan harus dibalik. Maka arah jempol kalian menuju ke bawah. Berarti kalau B di-crosskan dengan A, maka hasil panah warna kuningnya itu adalah menembus bidang ke arah bawah. Jadi ke bagian bawah. Nah, sekarang kita berbicara tentang matematikanya. Gitu ya. Jadi karena kalian sudah tahu definisi perkalian cross, kenapa harus ada perkalian cross. Oh, kalau misalkan kita mengalihkan dua vektor yang saling tegak lurus, maka itu adalah yang perkalian cross tadi. Nah, sekarang matematikanya bagaimana? Jadi misalkan ada dua vektor masing-masing A dan B dengan besar, katakanlah AXI ditambah AYJ ditambah ZK, sementara yang B adalah BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, kita harus tahu dulu ketentuan perkalian cross. Untuk tahu ketentuan perkalian cross, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi ada sumbu XYZ. Jadi sumbu XYZ kalau kalian bayangkan, kenapa harus ada XYZ? XYZ ini sebenarnya adalah koordinat ruang. Jadi kalau misalkan bentuknya kubus, kalian bayangkan, atau rumah kalian gitu ya. Sumbu X itu kan menunjukkan kanan kiri. Sumbu Y menunjukkan atas bawah. Maka kalau hanya dua sumbu, kanan kiri dan atas bawah, kalian bayangkan itu pasti hanya bentuk tembok. Nah, sementara ada sumbu Z, depan belakang, maka nanti kebayangnya gimana bentuknya, kan bentuk ruangan rumah kalian. Jadi ini 3 dimensi. Nah, untuk perkalian cross kalian ingat saja IJK urutannya gini, IJK. Yang harus kalian tahu adalah arah rotasi positif itu berlawanan arah jarum jam. Maka saya menggambarkannya supaya urut IJK seperti ini. Ini adalah arah berlawanan putaran jarum jam. Maka nanti kalau perkaliannya berlawanan arah jarum jam, hasilnya adalah positif. Jadi misalkan gini, saya mau mengalihkan I dengan J. Tadi kalian kan sudah tahu kalau perkalian cross itu kan harus yang tegak lurus. Kalau yang sejajar kan nggak punya komponen. Berarti nanti kalau I di-crosskan dengan I, maka hasilnya pasti 0, J cross J juga 0, dan K cross K juga 0. Jadi yang punya hasil adalah yang arahnya tegak lurus. Menentukannya bagaimana? Nah, misalkan gini, I kalian crosskan dengan J. Positif atau negatif? Karena I cross J itu muternya berlawanan arah jarum jam, maka dia hasilnya positif. Lalu I cross J hasilnya apa? Hasilnya adalah K. Jadi gitu gampangnya, muter. Hasilnya adalah yang selanjutnya. Berarti I cross J hasilnya adalah K. I cross K bagaimana? Nah, kalau kalian cek I cross K, hasilnya itu kan yang di J ini. Tapi kalian cek I cross K ini searah atau berlawanan jarum jam. Oh, ternyata I cross K itu kan searah jarum jam. Kalau searah itu kan berarti dia negatif. Berarti I cross K hasilnya adalah min J. Maka nanti dengan latihan lagi yang lain, kalian bisa tahu. Kalau misalkan saya ngalihkan J cross K, misalkan ini J cross K, searah atau berlawanan jarum jam. Oh, dia berlawanan arah jarum jam. Berarti J cross K hasilnya pasti positif. Karena J cross K positif, maka hasilnya adalah positif I. Nah, kalau kita balik, K cross J. Hasilnya positif atau negatif? K cross J, ini muternya dari K cross J ini, muternya kan searah jarum jam. Maka hasilnya adalah negatif. Berarti K cross J hasilnya adalah min I. Nah, yang lain-lainnya bisa kalian pahami sendiri. Nah, A cross B ini bagaimana? Kita lanjutkan. Jadi A cross B berarti A-nya kan ini, di-crosskan dengan B hasilnya kan ini. Berarti kita crosskan satu-satu. AXI di-crosskan dengan BXI. Karena sama-sama I, maka sudutnya 0, berarti sin 0, 0. Maka A cross AXI cross BXI hasilnya adalah 0. Lalu AXI di-crosskan dengan BYJ. I cross J hasilnya apa? I cross J adalah hasilnya K. Maka hasilnya adalah AX BY K. Nah, kalau misalkan yang lainnya kita teruskan sendiri, maka nanti akan dapat hasilnya ini. Jadi nanti kalian cek sendiri satu-satu. Jadi ini dapatnya dari mana? Kenapa kok AX BY K? Ini adalah suku kedua. Berarti kan ini dikalikan dengan ini. AX dikali BY kita tuliskan dulu. Berarti kan AX BY. Arahnya gimana? I cross J. I cross J kan hasilnya K. Maka ini adalah arah hasilnya. Gitu ya. Coba kita cek lagi suku ketiga. AXI dikali dengan BZK. AX BZ kita tuliskan dulu. Maka ini AX BZ. Hasilnya gimana? I cross K. Kita cek dari arah ini. I cross K itu kan searah jarum jam. Berarti hasilnya adalah min J. Itu, maka hasilnya adalah AXBZ min J. Nah, yang lainnya coba dipahami sendiri. Nah, dari sini nanti bisa kita cek satu-satu, kita kelompokkan satu-satu. Yang sama-sama I, ini saya kelompokkan. Jadi ini ada I, ini ada I. Yang sama-sama J juga saya kelompokkan. Jadi ini ada J, ini juga ada J. Yang sama-sama Z, yang sama-sama K itu juga saya kelompokkan. Berarti ini ada K, ini ada
min K. Berarti kita kelompokkan. Maka dari sini nanti kan bisa kita kumpulkan. Karena ini dan ini sama-sama arahnya I, dan ini tandanya negatif. Berarti kan cukup AY BZ min AZ BY dikali dengan I. Nah, untuk yang J, ini kan sama-sama J nih. Nah, karena ini positif, ini negatif, berarti kan nanti bisa AZ BX dikurang dengan AX BZ dikali dengan J, dan seterusnya. Sehingga secara lebih sederhana hasilnya adalah seperti ini. Nah, coba kalian pahami sendiri kenapa kok bisa dapat ini. Jadi pengumpulan I, JK-nya sudah saya bantu dengan pengotakan ini supaya kalian lebih gampang melihatnya. Next, misalkan vektornya seperti ini, tadi masih sama dengan yang tadi, cuman kita menggunakan metode matriks. Jadi selain dengan menggunakan manual yang kayak tadi, itu bisa kita gunakan metode matriks. Jadi kalau ada perkalian vektor A dengan B, langkah pertama adalah kita gambarkan matriksnya dulu. Jadi pada baris pertama itu menunjukkan arah IJK. Baris kedua ini menunjukkan besarnya vektor untuk A. Arah I kan besarnya AX, arah J besarnya AY, arah K atau arah sumbu Z itu kan besarnya AZ. Nah, baris ketiga itu menunjukkan besarnya vektor untuk yang B. Berarti BX, BY, BZ. Nah, ini adalah matriks pertama. Matriks 3x3. Selanjutnya kita buat matriks 2x3 dengan arah IJ saja. Jadi yang K-nya nggak perlu kita gambarkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat garis. Nah, ini garis yang arahnya ke kanan ini adalah garis positif. Lalu kita buat garis yang arahnya ke kiri, ini adalah garis positif. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya gampang. Kita arahkan atau kelompokkan yang sama-sama I. Nah, sama-sama I ini kan ada I di sini, ini juga ada I di sini. Nah, kalau kalian cek, yang positif kan yang ini. Berarti nanti yang positif adalah AY BZ, yang negatif adalah AZ BY. Berarti untuk arah I adalah AY BZ dikurang dengan AZ BY dikali dengan I. Nah, yang J berarti nanti jadinya AZ BX dikurang dengan AX BZ dikali dengan J. Nah, untuk yang K berarti AX BY dikurang dengan AY BX dikali dengan K. Selesai, sehingga nanti untuk hasil perkalian cross-nya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kalian cek coba, ini untuk yang I. Yang positif yang mana yang I? Ini kan ini, AY BZ, cocokkah? Ini yang positif, AY BZ dikurang dengan yang ini. Nah, yang negatif kan yang ini, berarti dikurang dengan ini, AZ BY, cocokkah? AZ BY, ternyata cocok. Berarti ini sebenarnya saya copy dari slide yang depan tadi dengan cara manual. Ternyata hasilnya adalah sama. Maka terserah kalian mau menggunakan satu persatu atau menggunakan cara matriks seperti ini. Nah, ini adalah pemahaman dasar terkait perkalian cross product. Saya rasa sangat-sangat gampang. Kenapa? Karena kalian sudah tahu konsep dasarnya adalah memahami ini. Aplikasinya pun kenapa harus timbul perkalian cross juga kalian tahu. Nah, sekian video dari saya. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Mungkin kalian bisa berkomentar atau bisa menghubungi saya secara langsung dari kotak yang sudah ada. Oke, sekian dari saya. Semoga pembelajaran ini bisa membangun pengetahuan kalian yang dulu belum begitu paham, sekarang menjadi lebih paham. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.